Dan hari ini data sementara diperkirakan sekitar 100.000 pengunjung. Pengendalian dilakukan dengan mengerahkan sekitar 2.500 personil terdiri dari unsur polisi, unsur TNI, dan juga dari Satpol PP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Demi ambisi politik Anies Baswedan, ia biarkan kerumunan yang ada di Tanah Abang. Kerumunan terjadi di Pasar Tanah Abang jelang Lebaran tahun 2021. Membludaknya Pasar Tanah Abang diketahui sejak Sabtu 1 Mei 2021 hingga Minggu 2 Mei 2021. Gubernur Anies Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman, beserta jajarannya menggelar rapat tertutup di kantor pengelola PD Pasar Jaya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui lonjakan pengunjung Pasar Tanah Abang pada Sabtu 1 Mei 2021 tak biasa dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Jumlahnya telah hampir 200% dari kapasitas, lalu semakin membludak pada Minggu 2 Mei 2021 dengan data per sore kemarin ada 100.000 pengunjung. Bahkan ada sebanyak 2.500 personil gabungan yang disiagakan untuk mengendalikan kerumunan pengunjung di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas gabungan terdiri atas personil TNI, Polri, dan Satpol PP. Salah satu kebijakan sementara yang diambil yakni pembagian jam tutup operasional Pasar Tanah Abang. Hal itu sebagai upaya mencegah kerumunan di waktu yang bersamaan. Jam tutup operasional yang dibagi itu untuk meminimalisir orang keluar dari Pasar Tanah Abang secara bersamaan. Di samping itu juga agar pengunjung tidak menumpuk di stasiun Tanah Abang dalam waktu yang sama. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengatakan polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mencegah kerumunan di Pasar Tanah Abang. Anies menyebut sistem buka tutup lalu lintas akan diberlakukan. Tidak hanya itu, PT KAI juga turut merekayasa jadwal sehingga tidak ada KRL yang datang ke Tanah Abang di jam tertentu. Langkah itu diambil setelah kerumunan terjadi selama 2 hari di akhir pekan kemarin. Meski pengunjung Pasar Tanah Abang membludak, Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut banyak yang taat pakai masker baik itu pedagang maupun pengunjungnya. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, hari Sabtu kemarin terjadi lonjakan jumlah pengunjung yang pada hari-hari sebelumnya sekitar 35.000 dan hari ini data sementara diperkirakan sekitar 100.000 pengunjung. Pengendalian dilakukan dengan mengerahkan sekitar 2.500 personil terdiri dari unsur polisi, unsur TNI, dan juga dari Satpol PP. Di mana ketika pemerintah melarang untuk membentuk kerumunan, Anies membiarkan kerumunan terjadi di Tanah Abang, yang adalah umat Islam yang kebanyakan karena sedang membeli baju untuk Lebaran. Bukan hanya membiarkan kerumunan itu terjadi, komunisme mencari popularitas di tengah-tengah kerumunan tersebut dengan cara membentuk kerumunan baru. Anies Baswedan tentunya dipuja-puja oleh para warga. Padahal yang kita tahu, penularan di India itu sangat tinggi akibat kerumunan yang dibentuk karena urusan agama juga. Hal tersebut tentunya memantik tanggapan dari pihak lain, seperti yang dilakukan oleh anggota Komisi 9 DPR fraksi PDIP Rahmat Handoyo yang mengkritik pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani kerumunan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia menilai Pemprov DKI tak siap dengan kerumunan Tanah Abang. Rahmat menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bergerak cepat untuk mencegah kerumunan. Dia berharap tak ada lagi penumpukan pengunjung di Pasar Tanah Abang. Menurut Rahmat, keramaian itu mestinya bisa untuk diantisipasi. Rahmat menyayangkan terjadinya kerumunan besar di Tanah Abang. Dia berharap petugas melakukan pengaturan kepada pengunjung yang datang. Pemprov DKI juga dinilai perlu berkolaborasi dengan warga Jakarta untuk memerangi pandemi COVID-19. Pemprov menurut Rahmat tidak boleh lelah mengedukasi, mensosialisasikan masyarakat soal protokol kesehatan. Memang benar jika kerumunan yang dibentuk itu merupakan pembangkangan terhadap arahan pemerintah yang ada di pusat. Mungkin mereka pakai masker, tapi mereka berkerumun dengan gila-gilaan. Padahal pemerintah sudah luar biasa menekan angka kenaikan dan juga tren hospitalisasi. Bagaimana mereka bisa jadi pemimpin jika yang dikorbankan adalah rakyatnya dan orang-orang kecil. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.